Narasumber kita kali ini adalah seorang aktivis mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah, yaitu NIMAS. Saat itu terakhir hari libur semester, seperti biasanya setiap libur semester NIMAS selalu bertugas menemani tantenya, Tante Rini, karena tantenya merasa kesepian tinggal sendirian di rumah. Kedua putranya bekerja di luar Jawa, jadi jarang bisa pulang, sedangkan suaminya sudah lama meninggal dunia. Hari itu hari terakhir NIMAS tinggal di rumah Tante Rini. Sebenarnya si Tante masih ingin ditemani, tetapi karena keesokan harinya NIMAS harus kuliah, terpaksa Tante memperbolehkan NIMAS pulang. Sebentar Nim, Tante telepon Tante Yati dulu. NIMAS segera tahu maksud Tante Rini. Tante Yati adalah teman akrab Tante Rini. Dia punya anak laki-laki namanya Adi yang sering dijodoh-jodohkan dengan NIMAS. Adi anak muda yang sukses dalam bisnis. Walaupun tidak sempat lulus kuliah, Adi punya bisnis restoran dan dia juga pemain band yang namanya cukup terkenal. Tante Yati pun kelihatannya juga suka kalau punya mantu NIMAS. Mungkin karena tahu keseharian NIMAS selain jadi aktivis mahasiswi, kesehariannya di rumah sangat sederhana. Mantu idamanku, kata Tante Yati. NIMAS memang suka memasak, berkebun, membersihkan rumah, dan tiap sore juga rajin mengaji anak tetangga. Benar juga, tak berselang lama datang Tante Yati ke rumah Tante Rini diantar Adi. Memang Tante Rini selalu saja ada cara untuk mempertemukan NIMAS dengan Adi. Tapi NIMAS tidak pernah mempermasalahkan hal itu karena dia tahu maksud Tante Rini baik kepadanya. Dia juga menilai Adi adalah cowok yang baik. Halo mantu, katanya mau pulang ya? Nih kebetulan Tante Yati dan tantemu mau ada ketemuan dengan teman-teman. Sekalian bisa ketemu dengan NIMAS deh. Kita bareng saja ya, kan kita ngelewati halte bis itu, kata Tante Yati sambil memeluk NIMAS. Mereka pun masuk ke mobil yang dikendarai Adi. Adi secara sopan menyapa NIMAS, begitu pula sebaliknya. Sementara itu dua ibu duduk di belakang tampak ngobrol dengan akrab. Begitu sampai di halte bus, NIMAS pun segera turun untuk menunggu bis yang mengantarkannya ke kotanya. Jam menunjukkan pukul 7 malam saat NIMAS menunggu kedatangan bus. Waktu tempuh perjalanan ke kotanya kurang lebih 3 jam, jadi sampai rumah kira-kira jam 10 lebih sedikit. Tak lama kemudian, bus yang ditunggu pun datang. NIMAS segera masuk ke dalam bus. Senang rasanya kalau dapat kendaraan cepat begini. Di awal keberangkatan, NIMAS tidak merasakan sesuatu yang aneh. Semua berjalan biasa saja. Cuma NIMAS merasa bis ini sangat sepi. Tidak ada suara bising mesin mobil ataupun suara manusia penumpangnya. Semuanya terasa sepi. Ketika NIMAS menoleh ke bangku belakang, dia melihat ternyata semua penumpang di dalam bus itu tertidur. Dan dia merasakan udara di dalam bus itu dingin sekali. Semakin lama dia merasakan semakin dingin saja. Dia berharap ada penumpang yang naik, supaya bis itu semakin banyak penumpangnya dan udara di dalam bis bisa sedikit lebih hangat. Tapi tak juga ada penumpang yang naik. NIMAS merasa tidak nyaman dengan suhu yang begitu dingin seperti ini. Baru saja dia punya niat untuk turun berganti bis lain, tiba-tiba bus ini berhenti di sebuah restoran yang kuno bangunannya. NIMAS mengamati bangunan itu, sepertinya dia belum pernah melihat bangunan ini selama dia bolak-balik perjalanannya ke rumah Tante Rini. Tapi udara yang dingin di dalam bus membuat dia bersemangat untuk segera turun dan keluar dari dalam bus. Para penumpang yang tadinya tidur dalam bus itu pun turun semuanya. Mereka semua masuk ke dalam restoran, tetapi NIMAS heran. Mereka tidak berbicara satu sama lain, juga kepala mereka semua menunduk. NIMAS memilih duduk di bangku di luar restoran, karena di sini udara walaupun masih dingin tetapi setidaknya lebih hangat daripada dalam bus. Tidak ada suara dari dalam restoran walaupun banyak orang yang masuk, dan NIMAS cuma mendengar suara berdengung yang keras seperti suara lebah. Dari tadi tak seorang pun memperhatikannya apalagi menyapanya. Dia merasa sangat tidak dihargai walaupun secara usia dia memang paling muda. Ada beberapa pemuda seusianya yang lewat di depannya, kali ini tidak menunduk
itu pun sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Nimas mencoba mengambil HP dari dalam tasnya untuk menelepon ibunya. Tapi dilihat tidak ada sinyal. Dan dia mencoba beberapa kali merestart HP-nya, tapi tetap saja tidak ada sinyal. Untuk membunuh waktu, akhirnya dia makan biskuit yang tersedia di dalam tasnya. Lama juga bus ini istirahat di restoran. Sewaktu Nimas mau mengantuk, para penumpang bus itu berjalan kembali masuk ke dalam bus tanpa ada yang menghiraukannya. Mereka satu persatu naik ke dalam bus, dan ketika Nimas hendak naik ke dalam bus itu, tiba-tiba bus itu berjalan meninggalkannya. Nimas mencoba lari mengejar bus itu, tapi bus itu sudah melesat ke dalam kegelapan. Tiba-tiba Nimas mendengar suara anak muda yang lari-larian memanggilnya. "Mbak, mbak, kenapa lari-lari di sini?" Seorang anak muda bertanya padanya. "Aduh, saya ketinggalan bis, Mas," jawab Nimas terengah-engah. "Bis? Bis apa? Dari tadi tidak ada kendaraan yang lewat. Lagi pula jalanan ini tidak muat untuk kendaraan sebesar bus." Anak muda itu terlihat bingung. "Barusan kami berhenti di restoran itu kok." Nimas menunjuk ke arah restoran yang ternyata sekarang sudah tidak ada lagi, cuma ada semak-semak pohon liar. Nimas pun terkejut. Anak muda ini tampaknya tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengajak Nimas untuk datang ke rumah kepala desa. Bapak kepala desa pun menyuruh masuk Nimas ke dalam rumah, sementara anak muda itu pamitan karena ada tugas kerja shift malam. Dengan tenang, bapak kepala desa dan istrinya mendengarkan apa yang diceritakan Nimas. Ternyata memang sudah ada beberapa kali apa yang dialami Nimas terjadi di tempat itu, walaupun ada beberapa versi cerita. Ibu kepala desa pun mencoba menghubungi ibu Nimas dan untungnya segera diangkat. Kurang lebih 1 jam kemudian ibu Nimas datang tergopoh-gopoh. Dia menanyai apa yang terjadi, kenapa Nimas sampai ke desa itu. Begitu dapat cerita dari ibu kepala desa, ibu Mami segera memeluk anaknya erat-erat. Setelah mengucapkan terima kasih pada bapak dan ibu kepala desa, ibu Mami pun membawa Nimas pulang. Untung Nimas tidak terbawa bus itu ya. Mungkin kalau terbawa bisa lain ceritanya.